banyak kebaikan Tuhan selama minggu-minggu ini. Amin. Di dalam masa-masa pandemi tetap dipelihara Tuhan. Tetap mengalami mujizat Tuhan. Karena Allah kita itu ajaib. Amin. Mari malam hari ini kita menghampiri Dia dengan ucapan syukur. Dengan pujian, dengan sembah. Karena segala sesuatu yang Dia sudah kerjakan di dalam hidup kita. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap hari rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kami melihat dengan mata kami sendiri. Engkau memelihara hidup kami luar biasa. Ketika kami harus melewati lembah yang kelam, Engkau ada di sana. Ketika kami harus berjalan melewati padang gurun yang gersang, Engkau pun ada di sana. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Dan kami melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kami. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan, semua mendatangkan kebaikan, membuat kami bisa melihat bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, malam ini segala pujian syukur kami bawa kepadamu. Dengan segenap hati kami akan bersorak-sorai bagi kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita merayakan keajaiban Tuhan. Ingatlah segala yang Dia perbuat di dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak bersorak bagi Dia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama bersorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sungguh kami menikmati keajaiban kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah
Bapak Ibu, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita telah melihat kemuliaannya atas hidup kita, keajaibannya atas hidup kita. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk memuji Dia, untuk mengagumi Dia, untuk menyatakan sungguh perbuatannya itu heran dan besar atas hidup kita. kita.
bersyukur yang mengasihi kami, Engkau Raja. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau yang layak kami muliakan. Oh Raja, segala raja yang berdaulat, Kau penguasa yang tak terkalahkan. Haleluya, oh kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya, perbuatan-Mu mulia Tuhan, rencana-Mu mulia bagi kami. Tak pernah Kau rancangkan kecelakaan, Kau rancangkan yang terbaik, hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu, yang Dia rancangkan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mulia. Karena Dia adalah Allah yang mulia. Bapa yang baik tidak akan pernah memberikan hal yang tidak baik bagi anaknya. Saat kita memerlukan roti, kita tidak akan pernah diberikan batu. Ketika kita meminta ikan, kita tidak akan pernah diberikan ular beracun. Dia memberi sesuai dengan kepribadiannya. Bapa yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, itulah yang Dia berikan bagi kita. Kau sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Seringkali kita tidak dapat menyelami jalan-jalannya. Kita tidak memahami pikiran Tuhan. Karena mata kita terbatas, otak kita terbatas. Cara berpikir kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Namun satu hal yang kita bisa lakukan adalah percaya. Percaya, apapun yang terjadi tetap percaya. Percaya dia itu baik. Dia penuh kasih. Dia penuh dengan segala kemurahan. Kalau dia tidak menyayangkan nyawanya bagi kita, apalagi yang tidak akan dia berikan untuk kita yang dicintainya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak juga kelaparan, penindasan, penguasa-penguasa udara. Tidak ada satupun. Karena kita berharga di matanya. Karena kita dicintainya. Dia letakkan kita di dalam hatinya. Dia mengukir kita di telapak tangannya. Setiap saat dia memandang kita. Setiap detik matanya tertuju kepada kita. Mari bangkitkan imanmu. Percayalah. Dia sedang merenda masa depan yang luar biasa bagi kita. Dia sedang melakukan keajaiban-keajaiban di depan kita. Yang dia minta, percaya. 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 Supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjiannya. Kau yang percaya, mari angkat tanganmu. Pelan-pelan mari kita berbahasa roh. Kami percaya Tuhan, meskipun kami belum bisa melihat. Kami percaya Tuhan, meskipun tanda hanya setelapak tangan awan itu, kami percaya akan datang hujan yang deras. Meskipun hanya 2 ekor ikan dan 5 roti Tuhan, kami percaya 5.000 kenyang, 12 bakul sisanya. kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Kami menyediakan hati kami sebagai bejana.
Penuhkan Tuhan. Penuhkan dengan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Hadirat-Mu telah mengubahkan kami. Kami yang lelah, letih, lesu, Kau kuatkan kembali. Kami yang berbeban berat, Kau telah angkat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Pulihkan kami seutuhnya di dalam firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul yaitu kemurahan hati. Mari kita sama-sama baca dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Apa itu murah hati? Definisi murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Bila dilihat dari definisinya, tidak ada satupun yang mengacu pada diri sendiri. Jadi murah hati bekerja dengan aktif untuk orang lain, tidak hanya dengan diri sendiri. Kemurahan hati adalah sebuah sikap hati yang sehat dan merupakan jalan menuju kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang. Orang yang memiliki kemurahan hati memiliki kapasitas yang berbeda. Banyak orang yang hidupnya hanya terfokus pada dirinya sendiri. Baginya hanya ada aku, saya, dan saya. Segala sesuatu hanya diukur dari sisi untung rugi. Apakah sesuatu hal dapat mendatangkan keuntungan bagi dia atau tidak? Jadi, gak heran jika akhirnya mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Definisi kemurahan hati adalah Tuhan menaruh kebaikannya supaya dapat memberkati orang lain. Tuhan menaruh kebaikannya kepada kita supaya kita dapat memberkati orang lain.
Orang yang murah hati bukan karena apa yang sudah didapat dan diberikan kepada orang lain, tetapi apa yang ditaruh oleh Tuhan dalam hati kita, lalu kita memberikannya karena kemurahan memiliki tujuan ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada hari ini, malam ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang murah hati dan apa saja dampak dari seorang yang bermurah hatinya. Poin yang pertama adalah murah hati adalah kunci untuk membuka berkat dan kemurahan dari Tuhan. Murah hati adalah kunci untuk membuka berkat dan kemurahan dari Tuhan. Di poin yang pertama ini kita akan belajar dari kisah janda dan Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tepayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, sehingga aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kisah ini bila kita membaca sampai di ayat 9 saja, di ayat 9 berkata, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Bila kita berhenti di ayat ini, kita bisa beranggapan bahwa janda yang dimaksud adalah janda yang kaya tentunya. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya menyatakan bahwa itu bukanlah janda yang kaya, tetapi janda yang sangat miskin dan berkekurangan. Mari kita lihat sama-sama respon yang benar dari janda tersebut untuk taat bermurah hati kepada Elia. Dia malah diberkati berlimpah tepung dan minyak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip Tuhan itu beda dengan prinsip dunia yang menyatakan bahwa semakin kita berhemat, maka semakin kita berlebih. Tetapi prinsip kerajaan Allah, semakin banyak menabur, maka semakin banyak kita akan menuai. Itu adalah poin yang pertama. Murah hati adalah kunci untuk membuka berkat dan kemurahan dari Tuhan. Poin yang kedua adalah orang yang murah hati akan diingat Tuhan dan dikenang turun-temurun. Orang yang murah hati akan diingat Tuhan dan dikenang turun-temurun. Kali ini kita akan belajar dari jemaat di Makedonia.
dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kelima. Judul perikopnya adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin alias melarat dan sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, pencobaan. Bagaimana seharusnya keadaan seperti mereka ini? Normalnya seharusnya orang seperti mereka ini sedang meminta-minta bantuan, minta untuk dikasihani, minta untuk diberi, minta untuk dibantu, dan lain sebagainya. Tetapi mereka beroleh kasih karunia berupa kemurahan hati. Jemaat ini dikatakan miskin, dan kemiskinannya ini tidak menjadi penghalang bagi mereka. Bahkan mereka dikatakan meluap dengan sukacita. Kemiskinan bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk memberi, karena mereka memiliki kemurahan hati. Orang yang memiliki kemurahan hati akan diingat turun-temurun, tercatat di Alkitab, dan dikenang oleh para rasul dan murid bahwa jemaat Makedonia kaya akan kemurahan. Orang yang memiliki kemurahan hati tidak perlu disuruh-suruh atau didesak-desak, melainkan mereka memiliki kerelaan sendiri atau kesadaran yang rela untuk memberi. Bukan karena ingin dilihat dan diketahui orang lain, tetapi dengan ketulusan dan kerelaan hati. Berikutnya kita akan belajar dari janda di bait Allah dalam Markus 12 ayat 41 sampai yang ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Judul perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Pada saat itu Yesus duduk menghadap peti persembahan dan melihat setiap orang memberi persembahan, mulai dari yang kaya memberi banyak dan miskin memberi sedikit. Yesus tidak mengomentari persembahan banyak dari si kaya, tetapi Yesus memberi pujian terhadap si janda yang memberi 2 peser, yaitu 1 duit, karena dia memberi dari kekurangannya. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah gereja ada seorang pemuda sedang mengikuti ibadah. Ketika kantong kolekte lewat di hadapannya, ia pun merogoh sakunya, membuka dompetnya, dan mengeluarkan uang Rp1.000 untuk dimasukkan ke kotak kolekte. Tetapi tiba-tiba seorang bapak di belakangnya menyodorkan uang Rp100.000 kepadanya. Ia pun memasukkan uang itu ke kantong kolekte tersebut dengan kagum pada bapak yang murah hati itu. Dia berpikir, wah,
Bapak ini hebat. Dia murah hati sekali karena memberikan kolekte sejumlah 100.000 rupiah. Setelah kantong kolekte itu berlalu, lalu si bapak itu menepuk pundaknya dan berkata, "Hei, itu tadi jatuh dari kantongmu." Wah, ternyata itu uangnya sendiri, Pak Ibu. Ia sudah terlanjur kagum akan kemurahan hati bapak tersebut. Ya, itu hanya sedikit intermezzo. Kembali lagi ke kisah janda tadi. Dari kisah janda tadi kita dapat melihat bahwa kemurahan hati tidak ada hubungannya dengan berapa banyak uang, tetapi berbicara tentang kapasitas dan kualitas sikap hati seseorang. Kemurahan hati adalah sikap yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Ada seorang motivator berkata bahwa tragedi terbesar dalam kehidupan adalah ketika orang tidak dapat mengeluarkan potensi, visi, dan kemampuan seseorang bagi dunia dan bagi Tuhan. Karena hidup egois, hanya mementingkan diri sendiri tanpa berpikir bagaimana bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Bahkan potensi, visi, kemampuan yang terbesar itu ditemukan dalam kuburan. Mengapa di dalam kuburan? Karena orang banyak tidak mengetahui dan mengeluarkan semua potensinya dan akhirnya mati, dan akhirnya semua potensi, talenta, kemampuan dibawa dalam kuburan. Hidupnya tidak maksimal, dan ketika mati pun tidak banyak orang yang akan mengenang akan kebaikan dan kemurahan hatinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, murah hati bukan hanya dengan memberikan uang atau materi. Ingat, murah hati bukan hanya dengan memberikan uang atau materi, tetapi juga dengan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti kita. Gak ada gunanya bagi kita untuk kita menyimpan kesalahan orang lain dan menyimpan sampah kepahitan dalam diri kita. Ada penelitian yang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dari penyakit kanker adalah karena patah hati dan sakit hati. Bahkan di Amsal 11 ayat 17 berkata bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang baik, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Maksudnya adalah orang yang tidak bisa mengampuni, yang tidak memiliki kemurahan hati, itu dia menyiksa badannya sendiri. Dosa yang tidak akan diampuni Tuhan adalah dosa sakit hati. Tuhan tidak akan mengampuni kita bila kita tidak mengampuni yang bersalah terhadap kita. Seringkali orang yang sering menyakiti hati kita adalah orang yang terdekat kita, orang tua kita, adik kita, saudara, kakak, sahabat, teman kerja, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Ketika kita meminta Tuhan untuk diberikan sebuah kesabaran dan kemurahan hati, maka kita akan diperhadapkan dengan situasi yang akan menyakitkan kita, yang membuat kita untuk sabar dalam menanggungnya. Mari kita sama-sama buka dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lebih banyak mana kita yang disakiti oleh orang lain atau kita yang menyakiti hati Tuhan? Mari kita lepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita, karena itulah yang Tuhan perintahkan untuk kita semua saling mengampuni. Saya sebenarnya sudah pernah membahas mengenai mengampuni ini di ibadah raya tanggal 26 September lalu. Bila Bapak Ibu Saudara belum mendengarkan, Bapak Ibu dapat melihat khotbah di YouTube channel ini
ibadah tanggal 26 September 2021. Di sana saya sudah menjelaskan alasan-alasan mengapa kita harus mengampuni. Karena banyak orang mungkin tidak bisa mengampuni karena tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengampuni. Oleh karena itu, mari jadikanlah kemurahan hati sebagai gaya hidup kita semua. Percayalah, saat kita melakukan hal tersebut, hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan akan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah di dalam hidup. Orang yang murah hati selalu dikenang dan diingat turun-temurun. Orang yang memiliki kemurahan hati akan diperluas kapasitas hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan yang bagimu Bapa, kami sungguh mengucap syukur terima kasih untuk waktu yang indah. Pada hari ini kami dapat memuji menyembah Engkau dan kami dapat mendengarkan isi hati-Mu melalui penyampaian firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat mempraktekkan firman-Mu ini pada hari ini dalam kehidupan masing-masing setiap kami. Kami rindu untuk kami dapat memiliki kemurahan hati, hidup murah hati, menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Roh Kudus untuk memampukan setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua diberkati dalam ibadah doa malam online saat ini. Diberkati dalam pujian penyembahan, diberkati penyampaian firman Tuhan, dan bagian kita adalah melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran hari lepas hari. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan terus kita mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang Tuhan sediakan untuk kita, apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, pemeliharaan, perlindungan, berkat-berkatnya, kita terus berterima kasih, kita bersyukur. Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Ayo tetap semangat. Kita terus minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kami pada saat ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur akan hal ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib. Kasih Tuhan hebat untuk kami. Terima kasih apapun persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu, oleh jemaat-Mu yang hamba sangat percaya Tuhan Yesuslah penolong mereka. Bagian kami terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami terus mempercayai bahwa Tuhan Yesus baik dan Tuhan pasti menolong kami. Dan kami tetap bersukacita, tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat dalam penyampaian firman pada saat ini. Berkati pelayanannya, rumah tangga, keluarganya, kesehatannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya jemaat GPI Family Blessing, jemaat yang dikasih Tuhan, disayang Tuhan, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat. Berkati bangsa negara kami, lawatan boleh terjadi untuk Indonesia, hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda bangsa ini, desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman boleh mengalami lawatan Tuhan. Datangnya dari pihak Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana besar untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk tingkat penularan yang sudah semakin menurun di bangsa kami, juga khususnya di kota Surabaya. Terima kasih Tuhan, kami minta terus perlindungan Tuhan. Engkau menyelamatkan kami, menyelamatkan Indonesia
dari pandemi COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonomi bangsa ini boleh mengalami peningkatan, boleh mengalami pertumbuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia sejahtera, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi, berkati Wali Kota kami Pak Eri Cahyadi, Gubernur kami Bu Kofifa. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan menolong mereka, membuat mereka berhasil atas tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percaya kepada mereka. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.